Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Berjumpa kembali dengan mata pelajaran bahasa Lampung. Pada hari ini kita akan bahas KD3 tentang Nuwo Balak atau disebut Lamban Balak, atau orang pesisir menyebutkannya Mahan, atau yang lazim disebut dengan istilah Sesat Agung. Untuk macam-macam bangunan kita saksikan melalui video ini ya nak ya. Macam-macam bentuk bangunan Wadat Lampung. Kita lihat di video ini nak. Selamat menyaksikan. Ini bentuk pertama, ini bentuk kedua, ini bentuk ketiga, bentuk keempat masih sama, bentuk keempat, bentuk kelima ini tampak dari depan. Ini zaman dulu pakai seng, ini yang udah modern. Nah, ini zaman dulu kala nak, atapnya sirap ya. Sirap itu dari tumpukan kayu-kayu, susunan kayu-kayu maksud ibu. Ini miniaturnya. Ini yang sudah modern tadi nampak. Nah, ini yang sudah banyak ornamennya. Itulah sekilas tentang bentuk-bentuk bangunan adat Lampung. Jadi nak, kita tidak hanya mempelajari bahasa, sastra, namun kita juga mempelajari tentang sebagian dari adat budaya Lampung. Adapun kompetensi dasar yang akan kita capai dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, mengidentifikasi, menelaah dan memahami teks wacana eksposisi Nuwo Balak atau Lamban Balak sesuai dengan kaidah-kaidahnya. 2. Mengungkapkan dan menjelaskan informasi teks wacana eksposisi Nuwo Balak atau Lamban Balak sesuai kaidah-kaidah secara lisan dan tulisan. Indikatornya menjelaskan bentuk bangunan, kegunaan bangunan, dan makna dari bangunan rumah adat Lampung atau Sesat Agung. Ini gambar 1 yang ada di video tadi, gambar 2 ada di video. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang teks eksposisi atau wacana eksposisi rumah adat Lampung, nah kita bahas dulu tentang bagian-bagian rumah adat Lampung. Yang pertama adalah lawang kuri, yaitu pintu gerbang atau gapura menuju rumah. Biasanya pintu gerbang itu ada di pinggir jalan, jadi pintu menuju rumah ya, dari jalan menuju rumah atau pekarangan rumah kita gitu nak, rumah kita maaf. Yang kedua, anjungan atau tepas, yaitu teras tempat untuk menerima tamu. Ini anjungannya nggak kelihatan. Nah yang ini teras atau tepas atau anjungan. Ini untuk menerima tamu, juga untuk musyawarah. Kalau orangnya sedikit, musyawarah cukup di dalam teras ini. Berikutnya, pusiban atau lapang, yaitu tempat pepung, ruangan atau kamar untuk tempat pepung atau tempat bermusyawarah yang disebut dengan merwatin. Nah, di mana pusiban itu? Di dalam rumah ini nak. Ini kan ada pintu, ini jendela-jendela di dalam ini, ada sebuah ruangan lebar, ruang tamu lebar yang fungsinya untuk merwatin atau bermusyawarah para tetua adat. Berikutnya, yang keempat, ijan caka atau geladak, yaitu tangga naik untuk memasuki rumah. Karena rumahnya berupa panggung, ya, maka harus ada tangga naik. Ini tangganya, tangga atau ijan, ini disebut dengan ijan atau geladak, tangga untuk menaiki rumah, untuk memasuki rumah tersebut. Nah, ini contohnya. Kemudian bentuk tangga ada 2, ada yang pakai atap seperti ini, kanan kiri. Ini biasanya pintu masuk, ini pintu keluar. Ya. Berikutnya, yang kelima, lapang agung adalah tempat para wanita dan tualowano berkumpul. Jadi tualowano itu para istri tetua adat. Jadi lapang agung khusus ruangan para wanita. Jadi wanita dibedakan ruangannya, tidak sama dengan pusiban tadi ya. Berikutnya, tetapuhan ngejap, maksudnya ruang khusus gudang untuk menyimpan alat musik.
ya biasanya tabuh talo. Untuk menyimpan pakaian adat seperti juga yang disimpan di pangkal. Nah, berikutnya bilik kebik, tempat penyimbang beristirahat. Bilik itu kamar ya nak ya, jadi ada 3 kamar. Kamar kebik temen atau kebik khusus, tempat tidur untuk anak tertua sebagai penyimbang bumi. Kemudian kebik kange, kamar tidur untuk anak kedua sebagai penyimbang ratu. Ratu ini ya, bukan ratu ya nak ya, maaf ini salah ketik, ratu. Yang ketiga kebik tengah, yaitu tempat tidur anak buah sebagai penyimbang batin. Dan yang terakhir adalah Joyo dan Paro. Joyo ini bagian dapur bagian belakang, yaitu ruangan belakang untuk dapur ya nak ya. Inilah bagian-bagian adat Lampung. Sebenarnya masih ada lagi nak. Joyo ini di sini ada tempat cuci kaki ya nak ya. Di bawah tangga ijan ini biasanya ada tempat cuci kaki, namanya gagang. Jadi sebelum menaiki tangga itu orang mencuci kaki lebih dahulu baru naik ya. Nah, anak-anak semuanya, bahwa penjelasan lebih detail tentang Nuadat Lampung ini tersaji dalam sebuah teks atau sebuah wacana eksposisi. Nah, wacana tersebut menggunakan bahasa Lampung atau berbahasa Lampung. Maka untuk menyingkat waktu, Ibu langsung terjemahkan dan jelaskan ya. Ibu terjemahkan dalam bahasa Indonesia dan langsung jelaskan. Yang pertama, rumah sesat fungsi utamanya untuk tempat pertemuan, yaitu musyawarah semua orang kampung. Jadi fungsi rumah adat Lamban Mahan Adat Lampung ini untuk bermusyawarah. Kalau kita orang kampung, orang-orang selain suku Lampung itu balai desa. Kalau kita di Gunung Madu itu di GSG, Gedung Serbaguna ya. Kalau orang Lampung itu namanya Nuo Adat atau Nuo Sesat. Jadi Ibu ulang sekali lagi bahwa Nuo Sesat itu gunanya untuk pertemuan atau untuk bermusyawarah semua orang kampung. Rumah adat Lampung berupa rumah panggung. Tadi berupa rumah panggung ya nak ya, dua-duanya semuanya panggung. Yang bertujuan supaya tidak diterkam binatang buas dan tidak terkena banjir. Karena biasanya orang Lampung membuat rumah mengikuti aluran sungai atau aliran sungai. Masyarakat yang beradat pepadun umumnya membuat rumah mendekati batang hari. Batang hari itu sungai ya. Bisa sungai, bisa wai sama nak. Kalau orang beradat Saibatin umumnya membuat rumah itu di tepian laut. Ya, jadi kalau orang Apung itu membuat rumahnya mendekati aliran sungai lah. Tapi kalau orang pesisir itu biasanya mendekati atau membuat rumah di tepi pantai atau tepi laut ini. Nah, berbicara dengan adat Lampung itu memiliki 4 keturunan. 4 keturunan wakil dari 4 keratuan yang ada di Lampung. Nah, 4 keratuan tersebut disebut dengan istilah atau dinamai Bandar Pak. Jadi istilah Bandar Pak itu untuk mewakili dari 4 keratuan yang ada di Lampung. Ya, yang dituliskan di dalam lambang Lampung, tepatnya 4 kuntum bunga, bukan 4 tangkai ya nak ya. 4 kuntum. Kuntum itu daun bunga. Ya, kalau 4 tangkai itu berarti 1 tangkai bisa lebih dari 2 bunga. Nah, 4 kuntum bunga menur atau melati di bidang siger yang menandakan atau melambangkan
4 paksi keturunan yang ada di Lampung. Maka orang Lampung bila membuat rumah adat, apakah berupa sesat agung, temulunjuk, pusiban, atau bangunan yang lainnya, bangunannya pasti memiliki 4 pintu. Lange atau belangan itu artinya pintu. Maksudnya kalau bangunannya tinggi, dibuat tinggi, rumah panggung, 4 juga tangga naiknya, serta 4 pula jendela depannya. Bisa dipahami, nak? Oke, Ibu lanjutkan. Alinea 3. Pondasi rumah ialah umpak batu berupa persegi. Di atas umpak batu diletakkan tiang menggunakan kayu bulat yang besar. Itu umpak zaman dulu ya, nah kalau sekarang kan berupa cor-coran ya. Ujung hubungan tuh bagian atas rumah. Ujung hubungan atap rumah memusat ke titik tengah bagian paling atas, terbuat dari kayu bulat atau kayu buton. Di atas kayu bulat itu diletakkan 1 kayu lagi. Maksudnya gitu, nak. Berikutnya, kayu bulat berlapis tembaga, lalu di atasnya ada 2 tingkat dari tembaga atau kuningan. Nah, ini berupa hiasan ya, seperti kubah masjid itu ya, nak ya. Nah, tapi tadi di beberapa contoh bangunan tadi tidak tampak ya, nak ya. Mungkin di bagian dalam. Berikutnya, paling atas sendiri diberi hiasan dari batu sesuai selera. Ya mungkin batu marmer, batu gio, atau batu apa ya, nak ya. Nah, lantai dan dinding dari susunan kayu atau papan. Jadi lantai dan keket itu dinding ya, nak ya. Lantai dan dinding dari susunan, maksudnya bahannya atau berupa susunan kayu atau papan yang biasanya dipakai ialah kayu jati, akasia, glutum, bekate, benaso. Benaso itu kayu nangka. Kalau bekate Ibu nggak tahu ya, nak ya. Pintu dan tikap bentuknya, upono itu dari kata rupanya, tapi bentuknya ya maksudnya. Pintu dan jendela bentuknya bertangkup persegi panjang. Bertangkup itu 2 pintu kanan kiri ditangkupkan ya, ditutup bareng ya, nak ya. Itu namanya bertangkup. Tiap jendela menggunakan teralis dari kayu. Ya. Nah, kalau sekarang kan teralisnya dari besi, dari aluminium, stainless dan lain sebagainya. Nah, di bawah tangga bagian samping ada garang hadap, ada tempat tempat cuci, yaitu tempat cuci kaki ya, karena sebelum orang memasuki rumah, menaiki tangga rumah, diharuskan mencuci kaki dulu, syukur-syukur wudhu terlebih dahulu ya. Dan juga untuk meletakkan selop sebelum naik. Jadi tadi lupa ya, nak, gagangnya ini termasuk bagian dari bangunan adat Lampung ya, nak ya. Oke, saya lanjutkan. Di atas di dalam rumah, maksudnya di dalam rumah atas banyak dipajangkan ornamen khas orang Lampung, dan di dinding rumah, terutama di anjungan tadi di teras, kayunya dipahat dengan bermacam motif flora, fauna, dan lambang adat yang mengandung petuah dari kitab Kuntara Rajaniti. Ornamen itu diantaranya lambang Garuda yang merupakan perlambang marga Lampung. Kalau orang masuk rumah atau memasuki rumah lewat tangga yang disebut dengan Jembat Agung
berupa lorong beratap. Nah, atau disebut rurung agung. Nah, ini ya nak tadi bangunan. Nah, ini disebut juga rurung agung atau jembat agung. Kalau tadi keterangannya ada payungnya, tapi di sini tidak ada payungnya ya. Ibu lanjutkan. Tadi sampai mana nak? Nah, tadi ya kalau orang Lampung masuk rumah, kalau mau memasuki rumah lewat tangga yang disebut dengan jembat agung berupa lorong beratap, rurung agung. Tadi ada 2 contoh tadi ya nak ya, 2 gambar kiri kanan tadi. Yang di atasnya ada 3 payung berwarna putih melambangkan penyimbang marga, kemudian warna kuning melambangkan penyimbang tiyuh, penyimbang anek, dan warna merah melambangkan penyimbang suku. Kita lihat di SMP kita itu di kanan kiri ada simbol payung agung itu ya nak, namanya ya nak ya. Warnanya yang pertama adalah berwarna putih, berwarna kuning dan merah. Ibu ulang lagi. Jadi warna-warni payung itu punya makna ya nak ya. Payung berwarna putih melambangkan penyimbang marga, payung berwarna kuning melambangkan penyimbang tiyuh atau anak atau desa, yang berwarna suluh atau merah melambangkan penyimbang suku. Jadi punya makna, tidak sekedar dicat warna-warni ya nak ya. Begitu juga mengikuti aturan adat dalam kitab Kuntara Rajaniti bab 1. Kitab Kuntara Rajaniti ini kitab hukum adat Lampung yang sudah kita pelajari di kelas 7 semester 2 kemarin. Masih ingat nak? Ya. Kitab Kuntara Rajaniti pasal 1, bab 1 pasal 1 yang berbunyi Mayuh tiyuh malunya suatu negeri, pada ayat 5 harus menggantungkan kalekup. Kalekup itu alat bunyian atau alat bunyi, atau kalau orang Jawa bilang penrongan. Kalau zaman sekarang sirine. Ayat 3 negakkan sesat untuk pepung. Jadi ketika itu orang Lampung pasti punya sesat. Apa sesat ya? Yang kita bahas tadi, rumah adat Lampung, Nuwo Balak, Mahan Balak, Lamban Balak, itu namanya sesat agung. Jadi dalam kitab hukum adat Lampung, suatu kampung akan malu jika tidak memiliki sesat atau bangunan adat Lampung. Dan ayat ke-7 berbunyi hun kukuk tiyuh mak ngenah dandan batin. Artinya orang masuk kampung harus tidak melihat adanya tanda-tanda kepala adat. Maka sebagai lambang simbol bahwa suatu kampung memiliki adat Lampung, maka dibangunlah bangunan Nuwo Balak atau Nuwo adat Lampung atau Nuwo sesat atau sesat agung. Demikian nak yang bisa ibu sampaikan. Bila ada hal-hal yang kalian kurang jelas, silahkan kalian telepon ibu atau chat ibu. Kalau ibu sempat, insya Allah ibu balas ya. Oke. Dan bila ada kata-kata atau penjelasan ibu yang kurang pas, mohon maaf, itu semata kelemahan ibu, kekurangan ibu ya, karena makhluk khoto'i wa nisyanun, bahwa manusia itu tempat salah dan tempat lupa. Oke nak, bisa dipahami? Sampai di sini dulu, sampai ketemu di video berikutnya, pada materi berikutnya. Semoga kalian paham ya. Ibu akhiri. Terima kasih atas perhatian kalian. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.